Shalom, selamat berjumpa kembali pada hari ini, hari Minggu terakhir dari bulan Mei ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam sepanjang bulan kita dapat melewatinya, dan hari ini kita dapat berjumpa kembali karena anugerah Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita dapat beribadah dengan keluarga kita masing-masing. Biarlah segala pujian kita, penyembahan dan persembahan kita boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan bersama tentang firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia-Mu buat kami, bahwa dalam segala keberadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tak menjaga, menolong, melihara kami sampai dengan hari ini. Kami sudah memuji-muji nama-Mu dengan lagu-lagu yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah setiap ungkapan melalui lagu ini adalah merupakan isi hati kami yang memuliakan Engkau, yang bersyukur dan bersuka cita karena-Mu. Dan kesempatan ini juga kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong kami, Roh Kudus dapat menaungi hati pikiran kami, agar kami dapat fokus kepada firman-Mu, dan firman Tuhan hari ini kami dapat menangkapnya, memahami, mengerti, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini, beberapa minggu yang lalu kita pernah membicarakannya. Tetapi pada hari ini kita akan hanya fokus pada satu bagian saja, yaitu yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 7. Kita akan membaca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikianlah bunyinya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggiran tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja, mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai di pinggiran tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja." Mereka pergi lalu berseru
kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sepintas saya akan kembali menyampaikan tentang latar belakang tentang peristiwa ini, bahwa pasukan tentara Aram mengepung kota Samaria yang menjadi ibu kota Israel pada waktu itu, sehingga kota Samaria mengalami kelaparan yang begitu dahsyat dan luar biasa, sehingga para ibu-ibu memakan anak mereka. Inilah latar belakangnya. Nah, kita tahu akhir ceritanya seperti apa, bahwa Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Namun pada kali ini kita akan menyoroti atau belajar tentang sikap daripada 4 orang kusta yang diceritakan dalam bagian yang kita baca tadi. Mengapa kita perlu belajar pada 4 orang kusta ini? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, orang kusta adalah kelompok masyarakat yang terasingkan atau terbuang. Mereka tidak boleh hidup dan tinggal bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya, sekalipun itu keluarga mereka sendiri. Mereka mendapatkan stigma buruk dan perlakuan yang diskriminatif. Bahkan kalaupun mereka memiliki properti, mereka dilucuti dan mereka harus diasingkan atau dibuang. Sikap seperti ini telah terjadi pada mereka hampir dalam sepanjang sejarah. Itulah sebabnya di beberapa negara ada tempat-tempat atau pulau tertentu yang menjadi tempat pembuangan para penderita kusta ini. Nah, di zaman kerajaan Israel dan Yehuda, perjanjian lama sampai dengan di zaman Tuhan Yesus hidup, para penderita kusta dibuang keluar kota. Mereka tidak boleh masuk dalam kota. Mereka dikenakan pakaian khusus yang menjadi identitas mereka. Bahkan kalau mereka dalam perjalanan dan berpapasan dengan orang, mereka harus berteriak, "Kusta, kusta, kusta," agar orang yang berpapasan dengan mereka segera waspada dan menghindar. Nah, dalam keyakinan agama Yahudi, penyakit kusta dikaitkan dengan dosa, yaitu bahwa orang yang mengalami penyakit kusta pasti telah melakukan satu dosa tertentu. Karena itu ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta yang dicatat dalam Lukas pasal 17 ayat 11-19, Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam yang memiliki kewenangan untuk memastikan seseorang yang berpenyakit kusta sudah dipulihkan atau belum. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus, begitu terkucil, tidak berharga dan menderitanya mereka, sekalipun pandangan seperti ini sudah mulai berubah pada beberapa negara atau masyarakat tertentu seiring dengan perkembangan atau kemajuan zaman. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apa yang akan kita pelajari pada 4 orang kusta yang dicatat di dalam pembacaan kita tadi? Saudara-saudara, yang akan kita pelajari adalah sikap mereka ketika mereka menghadapi krisis atau kesulitan hidup. Yang akan kita belajar sekali lagi, yaitu bagaimana mereka bersikap ketika krisis atau kesulitan hidup melanda. Nah, mengapa sikap mereka ini penting?
Bapak Ibu dan Saudara, karena sikap dan tindakan mereka yang membuat mereka pada akhirnya berhasil melewati situasi sulit atau krisis yang mereka alami dan juga bangsa Israel alami pada waktu itu. Bagaimana sikap mereka ketika situasi sulit atau krisis kelaparan mereka hadapi? Yang pertama adalah mereka menganggap situasi sulit atau krisis kelaparan sebagai fakta yang tak terelakkan. Sekalipun buruk, namun mereka menerima dan mereka siap untuk menghadapinya. Artinya bahwa walaupun situasi yang mereka hadapi buruk, tetapi itu tidak harus membuat mereka cemas, takut dan berdiam diri saja, serta membatasi pergerakan mereka untuk berpikir serta bergerak, melakukan apa yang harus dilakukan agar mereka dapat melanjutkan kehidupan. Faktanya bahwa mereka berpikir, berdiskusi, dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Itu yang dicatat di dalam ayat yang ketiga tadi. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk di sini sampai mati?" Saudara yang kekasih, mereka tidak berdiam diri saja di pintu gerbang kota sambil menantikan pertolongan dari orang atau pihak lain, apalagi menantikan mujizat. Saudara-saudara, salah satu rahasia untuk dapat mengatasi situasi sulit atau krisis adalah menerimanya sebagai fakta, namun harus siap untuk dihadapi. Bukan panik, bukan cemas, apalagi takut, lalu bersembunyi. Itulah yang dilakukan atau langkah yang diambil oleh 4 orang kusta ini. Bapak Ibu dan Saudara, beberapa hari terakhir ini, sesuai dengan kondisi yang sementara kita hadapi, kita mendengarkan istilah berdamai dengan situasi atau berdamai dengan COVID-19. Artinya bahwa dalam keadaan sekarang kita menerima kondisi atau keberadaan COVID ini sebagai fakta yang belum bisa kita hindari. Namun kita harus kembali hidup normal atau new normal, tetapi dengan cara atau pola gaya hidup yang baru, sesuai dengan standar atau ketentuan protokol hidup sehat yang ditetapkan oleh pemerintah agar terhindar dari paparan virus corona. Kondisi ini harus membuat kita lebih cerdas, lebih hati-hati, lebih disiplin, dan adanya satu perubahan pola baru dari waktu-waktu yang lalu sebelum virus corona melanda dunia dan juga melanda Indonesia. Itu berarti bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk bagaimana hidup sedemikian rupa agar kita tidak terpapar virus corona dan juga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana sedia kala. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, memang ini membutuhkan satu cara berpikir baru, budaya baru. Namun demikian, kita akan semakin bagaimana menempatkan diri sebagai pribadi yang berjuang untuk mempertahankan kehidupan ini. Tentunya ialah bahwa kita berjuang dalam perlindungan Tuhan untuk melawan virus corona ini. Karena itu, virus keadaan ini tidak harus membuat kita berdiam diri, tetapi mari kita bangkit untuk menjalani dan meneruskan kehidupan ini, meneruskan pelayanan ini ke depan, sehingga dengan demikian kita tidak terintimidasi oleh situasi karena virus corona ini. Haleluya. Yang kedua, bagaimana sikap mereka? Yaitu mereka tetap mempertahankan kebersamaan dan mereka bersatu dalam mencari solusi atau jalan keluar. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kembali lagi dalam ayat 3 menyatakan bahwa mereka berempat ada di pintu gerbang kota. Sudah pasti yang dimaksud dengan pintu gerbang kota di sini adalah pintu gerbang bagian luar, karena mereka tidak boleh ada di bagian dalam. Di bagian dalam pintu gerbang biasanya berkumpul para tua-tua kota atau umat Israel untuk berdiskusi dan memutuskan sebuah persoalan. Tetapi kemungkinan pada saat itu mereka tidak lagi berada di pintu gerbang,
karena situasi yang mereka hadapi. Justru sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung fungsi dan peran para tua-tua ini sebagai tokoh masyarakat telah diambil alih oleh 4 orang kusta ini. Walaupun skenarionya tidak seperti itu, namun fakta dan apa yang terjadi kemudian telah menjelaskan hal itu, bahwa karena diskusi, rencana dan tindakan 4 orang kusta ini, Israel terselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, keempat orang kusta tadi itu tidak memikirkan tentang keselamatan mereka masing-masing, tetapi bagaimana mereka tetap bersama-sama berdiskusi, mengambil kesepakatan apa yang akan mereka jalani bersama-sama. Kebersamaan dan bersatu adalah potensi dan kekuatan yang dimiliki bersama untuk mencari solusi atas persoalan hidup, situasi sulit atau krisis apapun dalam hidup ini. Karena itu apapun bentuk kebersamaan kita, baik kebersamaan sebagai keluarga di rumah, anggota keluarga, suami istri, anak orang tua, kebersamaan sebagai keluarga Allah di gereja, ataupun kebersamaan sebagai anggota masyarakat dalam sebuah lingkungan, harus dijaga, dibangun, dan dijadikan itu sebagai potensi dan kekuatan untuk bersama-sama menghadapi kesulitan apapun, bahkan menjadi potensi dan kekuatan untuk melewati kesulitan atau krisis yang sementara dihadapi. 4 orang kusta ini tidak memikirkan kebaikannya sendiri, tidak memikirkan keselamatannya sendiri-sendiri. Mereka tetap sepakat bersama, baik pada waktu mereka tetap berada di pintu gerbang kota Samaria, atau mereka berencana akan kemanapun. Dan terbukti bahwa ketika mereka memilih untuk melangkah ke perkemahan tentara Aram, mereka pergi bersama-sama. Bukan satu tinggal di pintu gerbang kota, satu masuk ke dalam kota, dan yang lainnya pergi ke perkemahan tentara Aram. Tidak, Alkitab katakan bahwa dalam ayat yang kelima, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka keempat-empatnya ke perkemahan tentara Aram. Ini menandakan kekompakan, kebersamaan yang luar biasa. Dan pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke perkemahan tentara Aram itu. Alkitab berkata bahwa ketika mereka melangkah menuju dan memasuki pinggiran area perkemahan tentara Aram telah melarikan diri, dan mereka mendapati seluruh perkemahan itu telah sepi. Seorang penulis beralegori dan berasumsi bahwa pada waktu 4 orang kusta ini melangkah menuju ke perkemahan tentara Aram, Tuhan menjadikan langkah-langkah kaki mereka terdengar dan didengar oleh tentara Aram, sama seperti bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara dalam pasukan yang berjumlah sangat besar, sehingga tentara Aram berpikir dan berkata satu sama lain bahwa sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Sehingga dalam ayat yang ke-7 menyatakan bahwa tentara Aram bangkit dan mereka melarikan diri di waktu senja dengan meninggalkan kemah, kuda, keledai, serta perkemahan mereka. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Sehingga ketika keempat orang kusta itu tiba di perkemahan mereka, maka perkemahan itu telah sepi dari tentara Aram. Mereka semua meninggalkan makanan dan barang-barang mereka perkemahan itu, bahkan barang-barang berharga. Dan kita tahu bahwa empat orang kusta ini dengan leluasa mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Mereka bersatu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi, bahwa kita berada pada lingkungan manapun, lingkungan itu, setiap anggota dalam lingkungan, keluarga, gereja, masyarakat, Allah merupakan sekutu kita yang memberikan potensi dan kekuatan bagi kita untuk bersama-sama menghadapi situasi apapun yang kita alami. Itulah sikap yang kedua yang diperlihatkan oleh 4 orang kusta itu. Yang ketiga, sikap apa lagi yang mereka perlihatkan? Yang ketiga ialah mereka sadar untuk tetap berbuat baik.
Alkitab berkata bahwa ketika keempat orang kusta itu tiba di perkemahan tentara Aram, mereka mendapati banyak makanan dan barang-barang yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Kemudian mereka makan dan minum. Juga mereka mengambil emas, perak, dan pakaian. Mereka menyembunyikan untuk diri mereka sendiri. Namun kemudian mereka sadar. Sehingga dalam ayat yang ke-9, mereka berkata demikian. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, keempat orang kusta ini tidak hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, tidak hanya memikirkan kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga mereka mengingat bahwa kota Samaria sementara dilanda oleh kelaparan. Karena itu, situasi gembira, berita sukacita yang mereka hadapi, mereka akan sampaikan ke kota Samaria. Sehingga mereka berkata, hari ini ialah hari kabar baik. Mari kita memberitahukan itu, memberitahukan hal ini ke istana raja. Kemudian mereka pergi memberitahukan apa yang mereka dapati di perkemahan tentara Aram itu, yaitu suatu berita yang menggembirakan, berita baik, berita kelepasan dari krisis kelaparan, juga sekaligus berita kelepasan dari tentara Aram. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa ketika berita itu sampai di malam hari itu juga, Raja Israel, yaitu Raja Yoram, tidak mempercayai begitu saja. Raja Yoram berkata, sepinya perkemahan tentara Aram adalah merupakan taktik yang dibuat oleh tentara Aram. Mereka melancarkan sebuah taktik bahwa tentara Aram sudah tidak ada lagi dalam perkemahan itu, dengan tujuan supaya warga kota Samaria keluar untuk mencari makanan di tempat itu. Dan ketika warga kota Samaria dan semua orang yang ada di kota Samaria sementara berada di perkemahan tentara Aram, maka tentara Aram akan keluar dari tempat persembunyian mereka, lalu mengejar mereka, bahkan memasuki kota Samaria. Raja tidak percaya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, walaupun demikian, keempat orang kusta ini tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberitahukan kabar baik itu. Sekalipun seisi kota Samaria selama ini telah membuang mereka, mereka tidak hanya berpikir tentang kebaikan dan kepentingan mereka sendiri. Mereka juga berpikir tentang kebaikan dan keselamatan orang lain, yaitu seluruh penduduk kota Samaria yang telah membuang mereka. Mereka telah lupa bagaimana sikap orang Samaria terhadap mereka yang selama ini telah membuat mereka terlunta-lunta di luar kota Samaria. Tetapi hati mereka tidak dipenuhi dengan dendam, tidak dipenuhi dengan kebencian, tidak dipenuhi dengan kepentingan diri sendiri. Sehingga berita baik itu mereka beritahukan ke warga kota Samaria. Sehingga kota Samaria terlepas daripada kelaparan. Kota Samaria terlepas daripada kepungan tentara Aram. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, keempat orang kusta ini, walaupun mereka adalah kelompok orang yang terasingkan, yang terbuang, tetapi mereka telah menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang luar biasa, yang patut dicontohi dan diteladani oleh siapapun, termasuk juga kita. Bagaimana seharusnya kita menghadapi situasi sulit atau situasi krisis dalam hidup ini? Yaitu yang pertama, bahwa kita harus menyadari, kita harus memahami bahwa itu adalah merupakan sebuah fakta. Namun demikian, kita harus siap untuk menghadapinya. Yang kedua, bahwa kita tetap membangun kebersamaan, karena kebersamaan merupakan potensi dan kekuatan bersama, agar kita dapat menghadapi situasi sulit apapun. Dan yang ketiga,
adalah bahwa walaupun dalam situasi sulit, ketika Tuhan memberikan jalan keluar, ketika kita memperoleh yang terbaik, janganlah pernah kita melupakan orang lain yang menderita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita belajar kepada keempat orang Samaria ini. Sekali lagi, bahwa walaupun mereka adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang diabaikan, tetapi mereka masih memiliki sikap hidup yang benar di tengah-tengah situasi sulit itu. Saya percaya bahwa di mata Tuhan, mereka memiliki nilai yang sama dengan orang lain. Karena itu, mari kita belajar kepada sikap keempat orang kusta ini. Dalam situasi dan keadaan bagaimanapun juga, mari kita belajar sehingga kita semakin cerdas, kita semakin bijak di dalam bersikap terhadap situasi sulit yang kita hadapi dalam hidup ini. Sekali lagi saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa ya, kita belum melewati situasi sulit ini. Mari kita tetap bijaksana, kita sabar, dan mari kita tetap membangun kebersamaan kita. Serta mari kita tetap berbuat baik. Jangan pernah jemu-jemu dan jangan pernah bosan di dalam hal melakukan kebaikan. Apapun yang ada pada kita yang bisa menolong orang lain, mari kita lakukan dan berikan itu kepada mereka. Dan saya percaya orang yang hidup benar di mata Tuhan, pasti Tuhan akan meneguhkan, menolong, memimpin mereka sampai mereka melewati situasi sulit yang mereka hadapi. Saya percaya bahwa keempat orang penyakit kusta ini, hidup mereka dipimpin oleh Tuhan, sehingga setiap keputusan dan tindakan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya bahwa mereka mendapatkan solusi tidak hanya untuk diri mereka sendiri saja, tetapi sikap mereka telah menyelamatkan kota Samaria. Karena itu, mari biarlah firman Tuhan menjadi perenungan kita, sehingga kita semakin dikuatkan sampai kita melewati situasi sulit ini. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh belajar dari kepada keempat orang yang mengalami penyakit kusta yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa melalui mereka yang terbuang, yang tidak dianggap, tetapi mereka telah memiliki peran yang sangat luar biasa di dalam hal bangsa Israel menghadapi krisis kelaparan. Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk menangkap sikap daripada keempat orang Samaria ini, yaitu mereka tidak panik, mereka tidak takut dalam menghadapi situasi, dan mereka menganggapnya sebagai sebuah fakta yang harus dihadapi. Demikian pun juga mereka tetap membangun kebersamaan. Mereka selalu bermusyawarah. Mereka sepakat atas satu keputusan tertentu yang mereka ambil. Demikian pun juga bahwa ketika mereka memperoleh solusi jalan keluar, dalam arti bahwa mereka memperoleh makanan yang ditinggalkan oleh tentara Aram, mereka tidak memikirkan kepentingan diri mereka sendiri saja, tetapi mereka mengingat orang lain. Mereka mengingat penduduk kota Samaria, sehingga mereka menyampaikan berita baik, informasi baik itu kepada penduduk Samaria. Walaupun pada awalnya Raja Yoram tidak percaya, tetapi pada akhirnya apa yang mereka sampaikan adalah sebuah fakta. Kami percaya bahwa tentunya ini bukan merupakan sebuah kebetulan, kalau merupakan cara Allah yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kota Samaria melalui keempat orang yang berpenyakit kusta ini. Terima kasih Bapa. Kami juga belum melewati situasi sulit yang melanda dunia dan melanda negeri kami.
Karena itu Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk tampil berani dan menghadapi situasi ini sebagai sebuah fakta. Tetapi mampukan kami juga untuk bagaimana hidup cerdas, hidup bijaksana, sehingga kami tidak perlu panik, takut, apalagi menyembunyikan diri terus-menerus. Kami akan keluar, kami akan melanjutkan hidup kami, melanjutkan pelayanan kami, melanjutkan seluruh aktivitas kami. Karena itu teguhkan dan mampukan kami, seluruh jemaat Marturia, seluruh umatmu, seluruh hamba-hambamu. Kami mohon kekuatan iman dan pengharapan. Terima kasih Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk seluruh jemaat Marturia. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Kami mohon biarlah Tuhan, teguhkan, kuatkan iman kami. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan cerdas dan bijaksana. Sehingga pertolongan Tuhan atas kami terus diberlakukan. Kami tidak terpapar virus corona ini. Kami akan melayani-Mu. Kami akan bekerja untuk menafkahi kebutuhan hidup kami dan keluarga kami. Berkati seluruh jemaat Marturia Bapa. Perkembangan rohani Tuhan memberkati. Kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Tuhan terus pelihara sehingga kami dapat menikmati damai sejahtera. Usaha dan pekerjaan seluruh anggota jemaat-Mu, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Buka jalan atas usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang menghadapi ulangan untuk kenaikan kelas. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong mereka, supaya mereka mempersiapkan diri, dan ketika mereka ulangan, mereka siap, mereka berhasil, dan mereka naik kelas. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa buat mereka yang mengalami kesakitan secara fisik, kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Chandra Maruhawa. Demikian pun juga hamba-Mu Pak Ibau yang ada di Kalimantan Timur. Hamba-Mu Pak Oki, Ibu Juwita. Demikian pun juga adik hamba-Mu Pak Dharma. Bahkan seluruh jemaat Marturia yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan lawat mereka. Kami juga berdoa buat anak kami Bernadette. Kami mohon kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Sehingga semua hamba-hamba-Mu ini boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka sembuh, mereka sehat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian pun juga kami mau berdoa, mengucap syukur bersama-sama dengan hamba-Mu Pak Eko atas ketambahan usia setahun lagi. Terima kasih untuk perjalanan usia yang Tuhan berikan. Kami mohon umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati Pak Eko bersama dengan keluarga. Dan biarlah Pak Eko boleh senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk segala kesulitan, persoalan hidup yang dialami oleh jemaat-Mu. Apapun bentuknya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan solusi dan jalan keluar. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Demikian pun juga pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, mampukan mereka untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk terus mengayomi masyarakat. Yang berdoa untuk tenaga medis yang terus berjuang dengan para relawan untuk mengatasi penyebaran virus corona. Tuhan, mohon kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi. Dan juga berdoa untuk seluruh warga masyarakat Indonesia supaya dapat hidup disiplin untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk semua negara-negara di dunia. Tuhan Yesus Engkau tolong memberkati. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di mana saja berada. Penginjilan, Tuhan Yesus Engkau memberkati sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk persembahan umat-Mu yang telah diberikan kepadamu pada hari ini. Apapun bentuk persembahan itu, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, kolekte, janji iman, pembangunan, Engkau melihatnya. Dan Engkau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda atas persembahan umat-Mu pada hari ini. Dan jadikan persembahan ini menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat Marturia, bahkan di mana saja dana-dana ini dialokasikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami
pada hari ini. Tuhan, Engkau mendengarnya, karena kami alaskan semuanya ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan akhiri akan persekutuan hari ini. Karena itu, arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, renungkanlah itu, lakukanlah itu dalam kehidupanmu setiap hari. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput salah-salahnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bersyukur hari ini kita dapat melaksanakan ibadah kita. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita sekalian, dan sampai kita jumpa kembali pada kesempatan-kesempatan mendatang. Shalom.